Halo podcast RRI Surabaya, pemirsa kali ini kita langsung lagi ya. Kita akan bagi-bagi informasi, sharing-sharing informasi atau wawasan gitu loh ya. Kali ini bersama saya Wahyu Chan yang pastinya bakal nemenin kalian semuanya. Untuk podcast kali ini saya sudah kehadiran salah satu sesosok manusia, sosok manusia kayak. Tapi yang pasti kali ini saya kehadiran narasumber dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Surabaya. Dan beliau ini adalah ketuanya atau ketua umumnya. Dan langsung saja kita akan sapa, ada Abraham Adi Mukti. Selamat siang, pagi, sore, malam. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di RRI Surabaya. Sama-sama. Dan yang pasti ini Abraham Adi Mukti panggilannya? Mas Abraham. Abraham, Iya. Oke. Panggilannya Abraham atau Mas Abraham. Terima kasih banyak udah hadir di RRI Surabaya. Iya, sama-sama. Yang pastinya untuk di spesial ya sebenarnya adalah hari jadi RRI Surabaya ke-77 tahun. Nah, tapi sebelum saya masuk ke hari jadi RRI Surabaya, saya sebenarnya pengen tahu juga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Surabaya, bisa dijelasin nggak sih Iya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah Surabaya ini apa aja sih agendanya? Betul, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Abraham Adi Mukti, Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surabaya periode 2021-2023. Jadi sebelumnya kami atas nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surabaya mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia Kota Surabaya yang ke-77 tahun. Sekali di udara tetap di udara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri juga. Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebetulnya juga sudah cukup lama di kalangan masyarakat. Sebetulnya kita juga lahir dari tanggal 18 Juli 1961. Itu di mana Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah sayap dakwahnya Muhammadiyah, karena kami membawa nama Muhammadiyah sekali lagi. Jadi dakwah kami, langkah kami, gerakan-gerakan kami terpusat di kalangan pelajar-pelajar Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat. Jadi untuk agendanya cukup banyak ya, karena kami juga memiliki bidang-bidang. Ada bidang advokasi dan kebijakan publik, ada bidang lingkungan hidup, ada bidang hubungan luar negeri, dan masih banyak lagi sebetulnya. Oke, berarti bergerak untuk di dakwah dan juga pastinya untuk pelajar di bidang sosial dan juga pendidikan. Betul. Tidak hanya di dakwah saja, tapi yang ingin ketahui apa sih program-program yang udah dijalankan oleh teman-teman pelajar Muhammadiyah ini? Baik, jadi terutama di Surabaya ya Mas, untuk program kerja itu sebetulnya sangat-sangat banyak gitu. Artinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu sebetulnya juga enggak terlalu yang signifikan banget harus seperti ini enggak. Gerakan-gerakan kami juga sebetulnya luas-luas aja, lempeng-lempeng aja gitu. Karena Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu selalu merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebetulnya kami di Surabaya juga memiliki komunitas yang geraknya itu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Ada namanya Pelajar Mengajar di Sukolilo. Di Sukolilo itu mohon maaf juga masih banyak adik-adik kita, teman-teman kita yang masih belum bisa sekolah. Dari kami, dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini tergerak untuk membuat sebuah komunitas di mana pelajar-pelajar ini turun ke bawah untuk mengajar. Ada juga namanya Sahabat Literasi. Sahabat Literasi ini lebih merespon bagaimana literasi di Indonesia ini kan baru data dari perpustakaan Kementerian Perpustakaan itu meluncurkan data 2021 itu masih Indonesia masih menempati 62 dari 70 negara untuk tingkat literasi. Jadi lebih merespon apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sih sebetulnya. Yang simboliknya gitu ya. Iya, betul. Salam literasi. Literasi, ya. Betul. Dan sebetulnya juga masih banyak banget gitu komunitas-komunitasnya di IPM, terutama di Surabaya. Tapi IPM sendiri itu sebenarnya lebih fokus kalau bisa dikerucutkan kembali itu bergeraknya di bidang dakwahnya atau pendidikannya atau sosialnya? Semuanya. Nah, yang disebutkan jenengan itu semuanya bisa kami ambil gitu. Jadi di dakwah kami ada bidang kajian dakwah Islam. Di sosial kami juga ada bidang yaitu tadi advokasi dan kebijakan publik, dan di bidang pendidikan kami ada namanya bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Jadi semua segmentasi sebetulnya bisa dimasuki oleh teman-teman IPM gitu, karena kami gerakannya terstruktur dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang sampai ke pimpinan ranting. Itu. Tapi untuk bergerak di bidang organisasi, aku ingin tahu Abraham sebenarnya ada latar belakang apa sih kok tergerak gitu ya jadi ikutan organisasi ini hingga akhirnya pun juga memutuskan untuk menjadi ketua umum. Padahal untuk menjadi ketua umum kan juga nggak asal tunjuk betul. Itu kan melalui step by step ataupun juga keinginan diri sendiri terlebih dahulu.
Iya. Jadi latar belakang saya sebetulnya memang keluarga ya. Kalau keluarga itu memang bukan warga Muhammadiyah sebetulnya. Cuman waktu itu saya juga pindah dari Sidoarjo. Saya sebetulnya asli Sidoarjo, cuman juga lama menetap di Surabaya dan KTP saya sudah Surabaya kebetulan. Waktu itu saya masuk di SMP Muhammadiyah 14 Surabaya di daerah Tandes. Nah, pada saat itu disitulah awal saya mengenal IPM gitu. Dan akhirnya saya melihat IPM ternyata gerakannya sangat-sangat pas sama jati diri saya ya waktu itu. Dan akhirnya itu masuk di pimpinan ranting, lanjut ke pimpinan cabang setingkat kecamatan, itu di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Tandes waktu itu. Waktu itu saya masih SMA kebetulan Mas. Terus waktu itu saya juga, dan alhamdulillah saya di pimpinan daerah sudah 2 periode, dari tahun 2019 sampai 2021. Waktu itu saya menjabat sebagai ketua bidang apresiasi seni, budaya dan keolahragaan. Jadi waktu itu bidang ASBO lebih fokus terhadap bagaimana menyelamatkan kesenian dan kebudayaan terutama di era globalisasi saat ini. Dan alhamdulillah ini berkat amanah sebetulnya, karena konsep memimpin di Muhammadiyah itu amanah. Jadi saya diamanahkan oleh teman-teman IPM se-Surabaya ini untuk menjadi ketua umum, dan insya Allah mohon doanya juga bagi teman-teman semuanya, pendengar semuanya, semoga kami semua di PDIPM Surabaya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau next mungkin ini ya, apakah memang latar belakang keluarga itu yang sudah terbiasa dengan organisasi, habis itu mendorong Abraham untuk oke, aku juga mau ikut organisasi juga, atau ada keinginan tersendiri untuk oke nih, ini kayaknya passionnya aku deh untuk ikut organisasi? Ya, memang sebetulnya passion ya gitu. Kalau dari diri saya sendiri sih passion untuk mengikuti organisasi gitu, karena bagaimanapun kalau kita ingin mengalahkan kejahatan yang terstruktur, kita harus membuat sebuah kebaikan yang terstruktur juga. Kita nggak bisa mengalahkan kejahatan yang terstruktur kalau sendirian gitu. Jadi makanya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi di surat Ali Imran ayat 104 itu menjelaskan ya adakanlah di antara kamu segolongan umat yang menyerukan tentang kebaikan gitu. Jadi itu adalah sebetulnya landasan di Muhammadiyah yang benar-benar saya pegang. Jadi ya saya passion gitu terhadap organisasi, dan akhirnya merembet ke keluarga. Adik saya yang menyontoh sih sebetulnya. Jadi melihat mungkin sosok masnya ikut organisasi, ikut deh gitu. Ya sebetulnya memang karena kita juga bingung ya di era sekarang itu, takutnya kalau ikut organisasi, ya mohon maaf ya, bukan menjelekkan, sekali lagi organisasi itu kita harus pintar-pintar juga memilih dan memilahnya. Kalau nggak memilih dan memilah, nanti takutnya malah salah gitu. Betul. Jadi memang gerakan-gerakan dan ya kedepannya itu harus bisa dipilih dan dipilah gitu. Dan alhamdulillah saya itu selalu beranggapan saya itu tidak mencari hidup di IPM atau di Muhammadiyah. Justru saya dihidupi oleh IPM dan Muhammadiyah. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau boleh tahu juga, Abraham, kalau bisa ditarik lagi ke belakang, sebenarnya ketertarikan untuk organisasi itu sudah dimulai sejak kapan? SMP atau SMA bahkan? Iya, mungkin kalau secara historis ya dari SMP ya Mas. SMP. Dari SMP gitu. Karena itu awal saya untuk mengenal IPM sih sebetulnya gitu. Jadi dari kelas 7 itu kelas 7 atau kelas 1 SMP itu saya pertama kali mengenal IPM, dan akhirnya di situ mulai tumbuh rasa keingintahuan. Iya, rasa keingintahuan. Kemudian bagaimana saya ketertarikan dengan IPM, organisasi terutama. Dan saya sebetulnya juga nggak ikut, maksudnya tidak hanya ikut IPM gitu. Cuman saya juga ikut beberapa organisasi, cuman beda ranahnya gitu. Kalau di IPM ini lebih terstrukturnya ke pelajar sih Mas. Oke, tapi sebenarnya pemirsa, kalau kita bisa lihat kalau di SMP atau SMA, ketertarikan organisasi itu biasanya itu adalah dari OSIS. Betul. Ya, atau dari OSIS, atau dari pramuka, atau dari paskibra, atau dari ekstrakurikuler yang ada sebenarnya. Tapi justru Abraham meliriknya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya, memang waktu itu kan di SMP Muhammadiyah ya Mas. Karena di SMP Muhammadiyah itu justru semua teman-teman pelajar Muhammadiyah ini diikat dalam satu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Memang benar kami berbeda dengan organisasi sekolah OSIS ya. Kita berbeda dengan OSIS, kami berbeda dengan OSIS. Kalau OSIS itu hanya di tingkat
tingkat sekolah saja. Intrasekolah. Ya, kalau kami di IPM itu tingkatannya bisa sampai ke pimpinan pusat. Pimpinan pusat ini menaungi se-Indonesia gitu. Nah, saya ini memang dari SMP kenal IPM gitu. Nah, akhirnya saya juga di pimpinan cabang setingkat kecamatan. Kemudian sekarang hari ini saya di pimpinan daerah setingkat kota, seperti itu. Di atas saya target? kalau target saya tidak target saya menuntaskan amanah ini di IPM. Oh gitu. Siapa tahu kan next targetnya aku pingin nih jadi IPM untuk di nasionalnya Oh, gitu. di wilayah dulu, Mas. Pusatnya. Di Oh, wilayah, di wilayah dulu. Kalau wilayah itu di setingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur. Ya, sekali lagi saya katakan saya terus selalu pegang prinsip memimpin di IPM itu atau memimpin di Muhammadiyah itu amanah. Kalau memang kamu tidak diamanahi ya jangan minta. Gitu. Oke. Justru kalau minta di aku aja gitu, saya yakin itu nggak akan berjalan. Ada pengalaman tersendiri nggak sih selama karir di IPM Abraham memilih atau menjalani IPM itu ada yang unik, peristiwa unik atau something yang kok gini ya, berbeda gitu? Iya. Waktu itu saya pernah ini ya, nggak pulang beberapa hari waktu itu. Waktu itu saya masih SMP belum, Mas. Oke. Nggak pulang beberapa hari gitu kan. Kalau di SMP itu kan misal 2 hari pakai seragam yang sama tuh, ya kan, dan udah Putih biru ya. udah nggak pulang dulu deh. Dan di situ saya itu menyelesaikan konsep tentang program di IPM. Dan waktu itu saya begitu pulang di rumah, saya kayak dibombardir cacian makian sama orang rumah gitu. Cuman saya berpikir bahwa ya karena ini saya passion di situ, jadi lama kelamaan orang tua pun juga memahami gitu loh. Dan alhamdulillah saya yang saya katakan tadi, saya dihidupi di IPM dan di Muhammadiyah itu, saya sampai hari ini alhamdulillah dapat beasiswa dari IPM. Oke. Wah, Gitu. alhamdulillah banget tuh ya. Beasiswa sampai lulus. Sampai lulus Di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Oh, oke. Nah, ini kan unik nih. Jadi sekuliah saya itu di Jakarta, cuman saya masih bisa jadi IPM di Surabaya. Jadi memang kuliahnya itu virtual class program, Mas. Jadi sampai lulus itu kuliahnya full online, entah pandemi entah enggak. Oh gitu. Jadi bisa di mana aja, bisa ya kapan aja gitu. Maksudnya kalau semisal dosen bilang ya udah ini waktunya gini ini, ya udah ikutin gitu. Cuman kalau untuk kelasnya ya bisa dikatakan kelas sore sih. Kelas sore ya. Oke, reguler tapi sore gitu Iya. ya. Oke, baik. Menarik nih ya pemirsa sebenarnya. Waduh, menarik banget nih. Kenapa bisa dibilang menarik? Karena kalau organisasi biasanya kalau dari SMP itu dari OSIS lalu, tapi tertariknya ternyata bukan di OSISnya tapi Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya. Lalu juga ketertarikan organisasi nggak hanya sampai di SMP selesai, tapi berlanjut lagi sampai SMA bahkan juga mahasiswa begitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan nih, nanti pasti kalau udah kebiasaan di organisasi, gedenya pun selesai dari kuliah pasti nanti bakal ikutan organisasi juga. Betul. Entah apapun itu gitu ya, tapi kan kita nggak bisa prediksi ya. Entah itu ikutan Muhammadiyah lagi, apa Muda Muhammadiyah atau Pelajar Muhammadiyah atau apapun juga. Tapi biasanya kalau udah dari kecilnya udah suka organisasi, pasti gedenya bakal suka organisasi. Tapi yang pasti menariknya kalau ini organisasinya udah positif nih ya, sampai dapat beasiswa, itu yang harus dicontoh gitu loh. Jangan sampai sekali lagi kita harus memilih dan memilah organisasi mana yang benar dan juga membawa impact positif buat kita supaya nantinya juga ke depan itu bisa bermanfaat otomatis juga buat kita. Oke, tapi kali ini saya mau ajak Abraham ini untuk mengenal RRI begitu ya. Saya ingin tanya terlebih dahulu, Abraham sudah mengenal RRI sejak kapan? Sejak SD. Sejak SD. Iya. Mengenalnya apa dulu? Pengenalannya seperti apa? Pengenalannya adalah kebetulan orang tua saya juga karyawan RRI ya, Mas. Gitu. Dan kebetulan di Surabaya juga. Gitu. Jadi memang waktu itu kenalnya saya di RRI ini kan RRI Surabaya terutama sempat selalu ada kunjungan kayak TK, SD, taman kanak-kanak itu ya. Nah, itu kan selalu di salah satu program yang sangat luar biasa bagi RRI Surabaya gitu. Terus ada juga tentang wayang, gamelan yang saya rasa itu dalam rangka penyelamatan kesenian dan kebudayaan
kebudayaan terutama di era globalisasi saat ini. Nah, terus juga gimana caranya RRI itu masih survive di tengah. Terus kalau kita lihat kan radio itu apa ya? Kalau radio yang benar-benar itu kan sekarang ya orang-orang bisa beralih ke mohon maaf YouTube dan platform-platform yang lain gitu loh. Dan sedangkan RRI ini masih eksis gitu dan saya sangat-sangat mengagumi bagaimana langkah dari RRI untuk masih bisa survive sih di tengah. Meskipun biasanya orang tuanya adalah pegawai RRI atau angkasawan-angkasawati RRI, belum tentu anaknya itu suka begitu ya. Betul. Atau belum tentu anaknya itu bisa melirik RRI itu sendiri. Tapi Abraham justru melirik RRI ya. Tapi yang bikin penasaran juga, mungkin Abraham ada nggak sih catatan tersendiri gitu agar RRI itu masukan begitu ya, masukan untuk RRI agar kedepannya itu bisa lebih baik dan lebih baik lagi di usianya yang sudah ke-77 tahun ini. Iya, jadi saya itu selalu berharap ya bagaimana RRI itu khususnya di kota Surabaya itu tetap bagaimana menjadi sekali di udara tetap di udara gitu, karena menjaga barometer itu sangat-sangat susah sih Mas sebetulnya gitu loh. Bahkan di IPM sendiri menjaga gerakan, menjaga marwah gerakan itu juga sangat-sangat susah gitu. Dan saya sangat-sangat berharap bahwa RRI terutama itu juga kalau memang tagline-nya sekali di udara tetap di udara ya semoga di udara terus gitu, tidak merosot ke bawah. Artinya sampai ke depan kapanpun Indonesia ini di umur berapapun RRI tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Cuman saya berharap juga RRI menghadirkan program-program yang baru karena bagaimanapun kita perlunya berinovasi ya, karena inovasi itu sangat-sangat menuntun kita untuk menjadi yang lebih baik lagi sih sebetulnya. Program-program yang menurut Abraham lebih mengena ke pendidikan khususnya untuk para pelajar atau seperti apa? Mungkin kalau dari saya untuk RRI itu bisa lebih ke bagaimana kesenian dan kebudayaan sih. Kesenian dan kebudayaan. Iya, kesenian dan kebudayaan. Karena menurut saya pendidikan itu sudah banyak yang bahas ya. Itu sudah banyak yang bahas. Sedangkan kesenian dan kebudayaan itu masih jarang dibahas gitu. Bahkan mengenalkan, kalau semisal saya pun kadang-kadang diskusi tentang kesenian dan kebudayaan itu cari-cari momen gitu. Kalau semisal nggak ada yang benar-benar urgent untuk dibahas ya ngapain gitu. Sedangkan kita dibombardir terus tanpa, maksudnya gini, kita terdisrupsi oleh budaya-budaya luar loh Mas. Betul. Gitu. Sedangkan bagaimana kita itu tidak bangga dengan kesenian dan kebudayaan kita sendiri masing-masing gitu. Artinya sampai negara-negara lain itu berusaha untuk ngeklaim kebudayaan kita loh. Betul. Gitu. Nah ini kan yang perlu kita jaga gitu. Tetangga lagi. Nah jangan sampai kita itu untuk anak-anak cucu kita nantinya ke depannya itu tidak mengenal apa sih bangsa Indonesia itu gitu. Kebudayaan apa sih yang ada di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, I see. Baik, dan kali ini mungkin kalau seandainya karena pengalaman juga di organisasi, terlebih juga orang tua yang ada juga bekerja di RRI begitu ya. Saya pengen tahu deh Abraham, kalau disuruh kayak cerita satu paragraf mungkin bisa kali ya. Tapi kalau saya minta lebih dikerucutkan lagi, mungkin 3 kata untuk RRI itu apa sih? 3 kata untuk RRI. Terdepan, kemudian unik sih, unik, terus juga jaya. Oke. Terima kasih banyak ya Abraham ya. Oke, yang pasti sekali lagi semoga informasi atau juga sharing kita di hari ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Amin. Terlebih untuk di hari jadi RRI ke-77, apapun catatan yang sudah diberikan oleh Abraham, ini bisa menjadi catatan tersendiri buat RRI untuk semakin bisa berkembang mengikuti eranya begitu. Oke, kalau gitu saya Wahyu Chan dan juga mewakili seluruh kerabat kerja bertugas ya. Dan pastinya Abraham Adi Mukti. Terima kasih banyak sudah hadir di RRI Surabaya, sudah menjadi bagian untuk merayakan hari jadi RRI Surabaya ke-77 ini. Next kita akan jumpa lagi untuk di podcast selanjutnya dengan narasumber lainnya. Dan yang pasti sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.